Ya. Kalau Pak melihat ini berhasilkah nanti menjadi hak milik? Kita belum tahu, komunikasi ke pusat itu. Ya. Karena yang memberikan hak itu kan dari BPN pusat juga. Nah, kalau saya melihat itu, kalau kita mengacu daripada peraturan pemerintah nomor 18 2021 itu memungkinkan. Tapi kalau kita melihat fakta hukumnya tidak mungkin. Berarti kan 50-50. Ya. Berjumpa kembali bersama kami di W Podcast. Kali ini kembali kita hadir membahas topik yang lagi hangat. Ya, ini berkaitan dengan janji politik pada saat kampanye pilkada kemarin terkait dengan tanah Gilimanuk. Keinginan masyarakat untuk menjadikan tanah yang mereka tempati bertahun-tahun menjadi hak milik, dan itu sudah mulai ada gaungnya, dengan dibuktikan dengan pemerintah daerah. Dalam ini pemerintah daerah Kabupaten Jemberana, Bupati Jemberana sudah menandatangani permohonan pelepasan HPL. Permohonan itu ditujukan kepada Ketua DPRD Jemberana. Kita akan membahas itu lebih mendalam, apa dampaknya, memungkinkan atau tidak, dengan menghadirkan narasumber seorang anggota DPRD Jemberana dari fraksi Gerindra. Beliau sudah kawakan senior di DPRD, sudah 3 kali menjabat. Beliau adalah Bapak Ketut Sadwi Darmawan. Sekaligus beliau adalah mantan Wakil Ketua Pansus Tanah Gilimanuk yang dibentuk pada tahun 2022. Kita akan menanyakan lebih jauh tentang hal tersebut. Om Swastiastu, Pak. Pak, gini, pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Jemberana kan sudah dalam hal ini Bupati Jemberana sudah menandatangani permohonan pelepasan HPL untuk tanah Gilimanuk ini. Beliau melempar ke DPRD. Permohonan itu disampaikan kepada Ketua DPRD. Nah, gimana Pak melihatnya seperti ini? Ya, terkait dengan tanah Gilimanuk ini ya. Kalau kita bicara dengan masalah terkait dengan tanah Gilimanuk, awal terbentuknya Pansus Gilimanuk itu kan awalnya di 2022. Yaitu dibentuklah Pansus pertama, yaitu adanya rekomendasi dari BPK ya terkait dengan ada tunggakan atau piutang yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jemberana. Waktu itu kurang lebih 500 juta. Yang notabene-nya yang di-stressing oleh BPK waktu itu agar pelaporannya itu lebih valid gitu. Nah, beranjak dari itu atas lapor LHP BPK itu, saya waktu itu notabene-nya sebagai anggota DPRD melihat itu penting untuk dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Satu-satunya komunikasi yang perlu dilakukan yaitu dengan cara pembuatan pansus di DPRD. Maka pembuatan pansus yang pertama itu saya yang menginisiasi. Itu yang pertama. Dan didukung oleh Ketua Fraksi PDIP. Sebenarnya kalau dari tertib itu satu fraksi penuh sudah cukup untuk mengusulkan ke pansus untuk bawa ke paripurna. Tapi untuk kepantasannya waktu itu saya berpikir berkomunikasi dengan fraksi lain dan didukung oleh waktu itu sama Ketua Fraksi PDIP dan ditambah dengan anggotanya. Sudah itu dalam perkembangan Golkar pun ikut di dalamnya. Waktu itu pimpinan Wakil Ketua di Golkar itu Pak Wayan Suardiko juga ikut membubuhkan tanda tangan. Sehingga bisa saya itu mengajukan surat permohonan ke paripurna untuk membuat pansus khusus untuk masalah piutang yang belum terselesaikan di Gilimanuk itu.
Itu awalnya. Dan pansus itu bisa terbentuk di dalam paripurna, disetujui oleh pimpinan DPRD dan di paripurna untuk dibuat pansus. Ini pansus pertama. Pansus pertama kita harus runut dari awal. Itu pansus pertama. Nah, pansus pertama itu merekomendasikan hasil kajian dari tim ahli, kajian akademis, bahwa Gili Manuk itu adalah potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Jemberana. Potensi, karena di sana ada HPL yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yaitu kurang lebih 1.300 meter persegi, sekitar 100 hektar lah. 100 hektar, ya. Lebih. Tapi dalam itu ada 94 yang tidak bertuan. Modelnya masih belum diketemukan. Ya, dulu 100% pemerintah Kabupaten Jemberana itu sudah menyerahkan hak pengguna lahan dengan cara sewa daripada masyarakat Gili Manuk. Itu awalnya. Nah, karena di tahun 2021 kontrak HPL itu habis, masa kontraknya sudah habis, sehingga masa kontrak itu juga bisa diagunkan, kan, waktu itu diagunkan ke pihak lain, terutama di bank. Nah, ini dasarnya kita. Sehingga dari HPL itu, karena kita berpikir di sana potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Jemberana, potensinya sangat besar. Di sana kita ada lahan yang seluas itu, sebenarnya bisa dihitung berapa pendapatan kita dalam setahun dari memberikan sewa itu. Nah, sehingga kita merekomendasikan untuk pendataan ulang aset. Pansus merekomendasikan. Pansus pertama merekomendasikan pendataan ulang kepada aset pemerintah daerah. Dan meningkatkan status dari APL kepada penyewa itu menjadi hak guna usaha. Di sana kan banyak itu. Ada warung, ada industri, udah itu ada perumahan. Yang memang punya usaha, itu ditingkatkan menjadi hak guna usaha. Berarti kan penambahan PAD daerah dari sana, dari peningkatan itu. Ada bangunan, dilanjutkan pendataan itu menjadi hak guna bangunan. Ya. Setelah pansus itu selesai dan menyerahkan hasil itu ke paripurna, sudah itu ada aliansi masyarakat Gili Manuk, yaitu yang disebut dengan AMTA gitu. Tidak setuju, pokoknya dia mutlak menjadi hak milik. Mutlak memohon menjadi hak milik. Nah, dalam perkembangan itu ada pemikiran lain juga di DPRD. Itu wajar kan, karena ada 35 DPRD melihat aturan yang ada. Karena di apa namanya itu peraturan pemerintah, kalau tidak salah saya ya, nomor 18 2021 melihat memungkinkan untuk menjadi hak milik. Nah, peraturan pemerintah tentang agraria itu memungkinkan dilihat sama teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain dalam memfasilitasi masyarakat itu dengan cara membuat pansus yang kedua terkait memfasilitasi masyarakat. Pansus jilid 2 ini, pansus jilid 2 tahun 2023. Kalau pansus jilid satunya 2022. Rekomendasinya sudah dikeluarkan. Nah, di sana pun pansus jilid 2 ada rekomendasi juga. Rekomendasi itu menyatakan memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Di dalam peraturan pemerintah nomor 18 2021 itu, karena kabupaten diberikan hak pengelolaan sama tanah negara sama pusat itu menjadi HPL, itu harus melepaskan aset itu ke dulu, karena hak pengelolaan kan kabupaten. Nah, itu juga nanti bisa dimohon, kan itu gini, dimohon untuk kepentingan umum. Itu ada berapa poin, 3 poin kalau tidak salah, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat yang memenuhi syarat. Tapi ada catatannya yang memenuhi syarat. Itulah dasarnya teman-teman mau memfasilitasi masyarakat
di Gilimanuk. Oke. Nah, aset Gilimanuk yang merupakan milik pusat ini berbentuk sertifikat. Kalau di Pansus 1 kita lihat iya ada satu bidang sertifikat yang luasnya sudah ditetapkan yaitu 1000,3 kalau 1000,3 berarti 100 hektaran lah. Oke. Itu berbentuk sertifikat. Artinya pemerintah pusat itu sudah memiliki sertifikat atas tanah Gilimanuk itu. Iya. Nah, berbentuk APL yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Jembrana ya. Oke. Memungkinkah itu bahwa sudah dalam bentuk sertifikat kemudian dimohonkan untuk menjadi hak milik? Nah, ini perlu kajian yang mendalam ini. Perlu kajian hukum, kajian yang mendalam, yaitu apa yang harus kita lakukan pemerintah Kabupaten Jembrana agar bisa memfasilitasi keinginan masyarakat tersebut. Karena jujur di sana kita temukan di Gilimanuk itu kan ada pasum. Ya. Di atas HPL itu ada pasum dan pasos. Yang dari tahun 92 itu pemerintah Kabupaten Jembrana sudah membangun pasos. Pasos itu yaitu jalan, membentuk jalan, diserahkan ke Kabupaten Jembrana. Dan di atas sertifikat itu ada pasum pemerintah juga. Ya, termasuk ASDP, Polsek, PTG, sudah itu Polsek, ya, kelurahan. Sekarang apa namanya itu ada sekolah kan di sana. Yang di atas lahan itu ada pasum pemerintah juga. Yang notabene berbentuk hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Kalau di ASDP itu kalau tidak salah saya itu APL juga, hak penggunaan lahan, SDP, sehingga tak ada pelabuhan Gilimanuk itu. Itu yang terjadi dalam pasum itu. Sekarang begini, logikanya ini kan milik pusat. Ya. Kemudian ketika mau dimohonkan paling tidak itu milik pusat sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, pengelolaannya untuk pemerintah daerah. Tujuannya kan untuk pendapatan, meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya. Kemudian ketika ini dikembalikan, logikanya kan berarti pemerintah daerah sudah tidak memerlukan lagi. Apakah memungkinkan nanti pemerintah pusat sebagai pemilik ini memberikan kepada masyarakat, Pak? Nah, ini yang perlu kehati-hatian dari pemerintah daerah. Jangan sampai nanti nanti dalam proses itu kita sudah berusaha memfasilitasi masyarakat agar bisa mendapatkan hak milik itu. Nanti ternyata justru tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Malah masyarakat tergusur. Ini juga perlu menjadi pemikiran yang matang kita sebagai stakeholder di Kabupaten Jembrana. Ya, karena kalau memang kita ingin memfasilitasi masyarakat, harus ada kepastian dari daerah pusat ke daerah. Dipastikan masyarakat pemohon itu bisa menerima gitu. Termasuk dulu asas keadilannya juga. Ya, tapi kita kan tidak bisa menyerahkan HPL itu sebagian. Tapi kalau kita menyerahkan ke pusat itu berarti kan satu bidang itu yang harus seluruhnya kita serahkan ke pusat. Sekarang kalau dalam proses permohonan itu nanti wajar-wajar aja sih kalau pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat, keinginan masyarakat wajar. Karena masyarakatnya wajar pemerintah daerah itu memfasilitasi masyarakat. Tapi sekarang kepastian yang diperlukan. Kepastian dalam arti jangan sampai pemerintah daerah sudah memohon itu tidak menerima haknya gitu. Artinya kan begini. Jangan sampai pemerintah daerah mengembalikan kepada pusat kepada sebagai pemilik bisa saja menyerahkan, aset ini diserahkan kepada SDP misalnya. Itu yang tidak kita inginkan. Akhirnya masyarakat tergusur. Itu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Jangan sampai, makanya ada kepastian. Kalau kepastian yang kita maksud yaitu kepastian dari pemerintah pusat yang menerima itu adalah pemohon masyarakat itu sendiri. Artinya Pak mengendaki bahwa pemerintah daerah hendaknya lebih untuk mencari kepastiannya dulu dari pemerintah pusat. Ketika ini
dikembalikan kepada pusat, Ya. apakah pusat itu mau menyerahkan Ke kepada masyarakat? itu ya, pemohon Kepastian itu. ini yang perlu Ya, dilakukan. ya pastian ini yang perlu. Jangan ijo-ijo melepaskan Ya, begitu. Oke. Pastian ini dalam permohonan. Nah, kemudian dari segi oke, kalau misalnya nanti memungkinkan pusat memberikan, tidak kan ada timbul asas keadilannya di sini, Pak? Karena kan banyak masyarakat Jemberana yang sudah tergusur. Misalnya di Utatan kan ada terjadi seperti itu, banyak masyarakat yang tidakkah masyarakat juga itu meminta keadilan juga untuk mendapatkan itu. Itu juga bagian dari pertimbangan pemerintah mestinya. Okay. Ya, kita sudah mengalami terjadi di Plesir itu kan. Plesir itu sudah waktu zamannya penjajah sudah bekerja di sana. Sekarang itu kan masih urusan dengan pemerintah provinsi aja. Kita juga terjadi penggusuran di daerah Plesir. Mereka sudah beranak pinak di sana, malah sudah punya apa namanya Suna, malah sudah punya rong lu di sana. Terus juga atas kebijakan yang dilakukan karena permohonan dari pihak ketiga pengelola, akhirnya masyarakat menjadi korban digusur. Walaupun ada pesangon, tapi dalam zaman sekarang pesangon yang besarnya 15 juta maksimal itu untuk hidup keluar harus mengulang dari nol kan berat mereka. Nah, jangan sampai hal itu terjadi juga di masyarakat Gilimanuk. Karena kita berurusan dengan pemerintah pusat. Ya, jangan sampai pemerintah pusat itu berpikiran kita tidak membutuhkan Gilimanuk lagi. Gitu. Kalau pemerintah pusat sudah memikirkan tidak membutuhkan Gilimanuk lagi untuk mendapatkan hasil daerah, takutnya nanti kayak yang namanya kita berurusan dengan banyak investor, nanti dilihat potensi Gilimanuk itu sangat luar biasa. Kawasan strategis nasional kawasan strategis, apalagi hubungan Pulau Jawa dengan Bali, tempat penyeberangan Pulau Jawa dengan Bali. Akhirnya pemerintah pusat itu berpikiran berbeda dengan kabupaten. Karena kabupaten ada keinginan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Pemerintah pusat ada pemikiran berbeda. Itu lebih dulu investor yang Jakarta melihat peluang itu. Akhirnya di Gilimanuk itu dipergunakan menjadi proyek strategis nasional. Yang dirugikan siapa? Masyarakat dong. Udah tentu Kabupaten Jemberana juga dirugikan. Otomatis masyarakat akan tergusur di situ. Kalaupun itu terjadi. Kalau itu terjadi. Tapi ini yang menjadi pertimbangan matang. Iya. Artinya kan sebelum ijo-ijo melepas harus menjadi pertimbangan yang secara mendalam ini. Harus dengan kajian-kajian. Jangan sampai masyarakat menjadi korban kan begitu, Pak. Kemudian gini, pemerintah pusat memberikan hak HPL kepada pengelolaan kepada pemerintah daerah kan tujuannya untuk peningkatan PAD. Berapa sih dari Gilimanuk itu berapa PAD yang per tahunnya yang didapat oleh Pemkab Jemberana? Kalau kita lihat itu per tahun selama ini dari HPL dan HGB sama parkir. Sekarang kita kan punya stok over di Gilimanuk itu, yang notabene baru masuk Gilimanuk itu kita mestinya mobil-mobil itu bayar parkir kan gitu. Kurang lebih sekitar 6 miliar. 6 miliar per tahun. Iya, dari selit. Itu sumbernya dari apa saja, Pak? Ya, parkir, sewa. Nah, itu. Sewa lahan, ya. Sewa lahan, HPL itu. Iya, walaupun ada sedikit kemarin itu ada tunggakan, itu kan bisa diselesaikan. Dengan ketika dari pendapatan per tahun Pemkab Jemberana katakanlah kurang lebih 6 miliar ini. Kemudian ketika aset itu dikembalikan kepada pusat, berarti kan sudah PAD kita juga akan menurun, PAD Jemberana akan menurun. Sudah pasti. Menurun per tahunnya sekian. Ya. Terus apa namanya, Pak? Kemudian dari kajian-kajian, termasuk kajian pendapat hukum, pendapat hukum LH dalam hal ini kan ada mengatakan, sempat ada informasi mengatakan bahwa itu tidak memungkinkan untuk dibuatkan SHL. Menurut Bapak gimana? Nah, inilah yang perlu dilakukan antara pemerintah daerah dengan badan hukum yang ada di pemerintah daerah itu, yang selalu mengkomunikasikan, memungkinkan atau tidak dikembalikan. Kan itu yang perlu dilakukan sekarang ini. Ya.
ya orang ranahnya kan ke sana, ada ranahnya. Jangan-jangan seperti bicara di depan tadi itu, kita melanggar hukum yang kenakan pemerintah daerah juga. DPRD juga bagian dari pemerintah daerah. Dan eksekutif bagian dari pemerintah. Yang tujuan kita memang murni ingin membantu masyarakat Kabupaten Jemberana, tapi nantinya ada masalah yang lebih besar di kabupaten. Kan ini yang menjadi pemikiran kita bersama juga. Nah, ini kan baru sebatas permohonan yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati, pelepasan HPL. Permohonan itu ditujukan kepada Ketua DPRD Jemberana. Apa semestinya yang harus dilakukan oleh seorang Ketua DPRD Jemberana dalam menyikapi ini, permohonan ini? Kalau kita bicara DPRD, sebenarnya dengan adanya dua pansus itu, dua pansus yang terjadi, pertama pansus yang pertama dan yang kedua, rekomendasi pansus kedua itu juga sudah menjadi dasar. Dasar sebenarnya dalam proses itu, Bupati dalam melaksanakan rekomendasi DPRD itu boleh sebenarnya kalau diaturkan, karena DPRD sudah membentuk pansus dan sudah merekomendasikan, itu boleh sebenarnya itu. Terus sebenarnya kalau dari DPRD sudah clear sebenarnya karena sudah mengeluarkan rekomendasi, karena rekomendasi itu sudah dilakukan paripurna. Nah sekarang Bupati harus berdasarkan rekomendasi itu. Kalau mempergunakan rekomendasi yang pertama, sekarang pasti ada yang kecewa, yaitu pasti masyarakat yang sudah memohon hak milik itu akan kecewa kan kalau kita mempergunakan rekomendasi yang pertama. Ada pilihan yang kedua, rekomendasi pansus yang kedua. Nah, rekomendasi pansus yang kedua inilah yang perlu dikomunikasikan ke pihak hukum. Kajian hukumnya perlu, kajian akademisnya perlu. Sudah itu komunikasi di pusat perlu. Yang rekomendasi dari pansus kedua menyatakan memungkinkan untuk dijadikan SAM, itu perlu dilakukan komunikasi ke pihak hukum, komunikasi melalui akademis, kajian akademis juga perlu. Komunikasi dengan pusat. Itu dasarnya sudah ada. Artinya perlu dilakukan kajian-kajian lebih mendalam, lebih matang. Kajian sosial juga, kajian sosial khusus masyarakat Jemberana. Masyarakat Jemberana kan tidak hanya di Gilimanuk saja. Ada masyarakat di luar Gilimanuk kan banyak, kayak Melayu, Negaro, Jemberana. Seandainya juga masyarakat di luar itu menginginkan terjadinya permohonan di Gilimanuk, kan repot juga kita. Ya, sedangkan luasnya hanya segitu. Yang mana harus kita pertimbangkan? Kan ini juga. Kajian-kajian itu penting. Masalah tanah Gilimanuk kan dari dulu menjadi pembahasan, menjadi polemik karena keinginan masyarakat ini menjadikan itu sebagai SHM, hak milik kan begitu. Tapi kan mungkin setiap hajatan-hajatan pemilu selalu menjadi konsumsi. Ada datang menjanjikan bisa. Kenyataan sampai sekarang tidak pernah terwujud itu. Bapak melihatnya sebagai apa itu? Sebagai intrik politik kah atau gimana? Begini, sebenarnya orang politik itu untuk memenangkan suatu perhelatan boleh-boleh saja melakukan apa saja kan gitu. Boleh-boleh saja melakukan apa saja. Tapi setiap politikus terutama, ya kalau memenangkan perhelatan itu harus paham dulu. Paham dulu. Contoh, kemarin di 2020 kan juga berembus itu bahwa calon itu bisa mensertifikatkan itu. Tapi setelah melihat fakta, hukum yang ada bahwa di sana itu ada HPL yang diserahkan oleh daerah pusat, akhirnya kelimpungan juga memperjuangkan. Kelimpungan juga memperjuangkan bagaimana cara memperjuangkan, karena janji sudah keluar kan untuk memperjuangkan hak milik itu. Sekarang kalau kita, makanya data itu harus lengkap sebelum kita melakukan komunikasi dengan masyarakat itu. Data kajiannya harus lengkap. Artinya biar masyarakat tidak menjadi korban. Masyarakat tidak jadi korban. Masyarakat, kita juga tidak boleh menyalahkan masyarakat.
Karena itu yang dihembuskan di masyarakat. Karena masyarakat berpikir begini. Masyarakat berpikir itu tokoh, elit, yang notabene ngerti hukum, ngerti aturan. Mereka percaya bahwa elit dan tokoh itu tahu persis dengan masalah itu. Mereka tidak tahu bahwa itu ada fakta, bahwa itu ada satu bidang sertifikat berbentuk APL. Itu masyarakat tidak tahu semua. Tidak, paling seberapa aja tahu. Dan saya yakini di Gilimanuk sudah tahu semua prosesnya itu. Tahun 92 itu. Karena mereka kan sudah beranak pinak, mungkin yang terdahulu sudah meninggal. Yang sekarang kan lebih banyak yang menuntut anak-anaknya sudah merasa tinggal lebih dari puluhan tahun kan, lebih dari 30 tahun. Kalau secara umum sama dengan hak milik memperonakan itu kan, kalau masyarakat itu sudah menempati itu lebih 30 tahun dan tanah itu belum berbentuk sertifikat, aturan itu membolehkan masyarakat itu memohon. Perona kan seperti itu, sehingga kemarin itu kan perona banyak yang dimohon oleh masyarakat agar menjadi hak milik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tapi kalau kasus Gilimanuk itu berbeda. Karena di sana ada sertifikat kan? Karena di sana itu ada sertifikat milik pusat yang berbentuk HPL yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Jemberana. Nah, ini yang dulu mungkin saya kan selalu berpikir mungkin tokoh-tokoh yang dulu berjanji itu tidak paham dengan itu. Gitu. Setelah dia tahu prosesnya seperti itu, agak kelabakan jadinya gitu. Ya. Ini ijo-ijo begitu selesai pelantikan, langsung menandatangani pelantikan sebagai kepala daerah Kabupaten Jemberana. Kemudian langsung menandatangani pelepasan HPL untuk tanah Gilimanuk. Pak melihatnya itu sebagai ya intrik atau apa namanya intrik politik, atau sekedar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa sudah berjuang, tapi kenyataannya ini ujung-ujungnya mentok seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, atau gimana? Kita semua masalah itu jangan dikaitkan ke politik lah. Sah-sah saja pemerintah daerah. Dalam hal ini siapapun itu sah-sah saja kalau sudah duduk menjadi pemerintah daerah, memperjuangkan hak-hak masyarakat. Masyarakatnya sendiri itu sah-sah saja. Kita akan berpikir berhasil tidak berhasilnya dalam proses perjuangan itu. Sah memperjuangkan, yang namanya memperjuangkan. Kalau ya berhasil, ya bersyukurlah masyarakat yang menerima hak itu nanti. Kita tidak boleh suson dulu terkait dengan itu. Karena bagian dari pemerintah punya hak untuk memperjuangkan hak masyarakat. Ya. Kalau Pak melihat ini berhasilkah nanti menjadi hak milik? Kita belum tahu, komunikasi ke pusat itu. Ya. Karena yang memberikan hak itu kan dari BPN pusat juga. Nah, dari kacamata Bapak, kira-kira pengalaman Pak sebagai Pansus Tanah Gilimanuk, wakil ketua Pansus Tanah Gilimanuk, dari kacamata Bapak memungkinkah itu? Kalau saya melihat itu, kalau kita mengacu daripada peraturan pemerintah nomor 18 2021 itu memungkinkan. Tapi kalau kita melihat fakta hukumnya tidak mungkin. Berarti kan 50-50. Tergantung perjuangan sekarang, perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat ini. Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya sudah dikembalikan, ternyata tidak memungkinkan untuk menjadi hak milik, apa dampaknya, Pak? Ya pasti dampak sosial pasti lebih besar nanti di Kabupaten Jemberana. Contohnya dampak politik juga akan lebih besar, ya kan? Tingkat kepercayaan masyarakat pasti akan menurun, kan gitu. Nah kalau tidak berhasil, saya kan ngomong tidak berhasil tuh. Kalau berhasil, tingkat kepercayaan pasti akan lebih tinggi kepada pemerintahnya. Kalau tidak berhasil, dampak sosialnya pasti banyak. Dan berhasil pun ada dampak sosial dari masyarakat lain. Terutama di luar asas keadilan ini. Asas keadilan ini akan. Kenapa Gilimanuk bisa, kenapa yang di sini tidak bisa? Kan itu juga semua ada resikonya, itu dampak sosial. Pak, terakhir sekarang, ini kan sudah artinya pemerintah daerah sudah melempar ke bola. Sekarang bolanya ada di DPRD.
DPRD sekarang mestinya, menurut Pak, apakah itu perlu diparipurnakan usulan dari kepala daerah ini untuk melepas HPL ini? Pasti. Atau mau membentuk pansus lagi? Nah, itu pasti akan sesuai dengan tata tertib. Usulannya dari eksekutif itu nyampe ke DPRD, pimpinan DPRD pasti akan menyampaikan di paripurna terkait dengan itu. Dan di paripurna juga nanti akan berkembang, yaitu apakah akan membentuk pansus lagi, itu nanti keputusan DPRD dalam paripurna. Dalam paripurna itu. Ya. Tapi yang terpenting saya sampaikan hari ini yaitu kehati-hatian dalam mengambil keputusan, itu pun penting, karena keputusan ini akan melibatkan banyak hal, yaitu keputusan ini memfasilitasi masyarakat, tapi kehati-hatian kan penting. Dan kalau nanti ranahnya ke DPRD, pasti nanti dibahas di DPRD. Apakah dalam paripurna itu memutuskan dibuat pansus, atau cukup dengan pansus 2 itu aja sebagai dasar. Pansus jilid 1, jilid 2 itu sebagai dasar dari eksekutif untuk melaksanakan peraturan bupatinya, itu boleh-boleh saja. Nanti tapi di tatip, kalau ada surat masuk, ada penyampaian ke pimpinan, pasti disampaikan sama pimpinan ke paripurna. Siap. Demikian tadi perbincangan saya dengan anggota DPRD Kabupaten Jembrana dari fraksi Gerindra, Bapak Bapak Ketut Sadwi Darmawan. Beliau adalah mantan wakil ketua Pansus Tanah Gilimanuk yang dibentuk pada tahun 2022. Ya, Pansus jilid 1. Artinya dari pembicaraan tadi kita bisa simpulkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini harus hati-hati, harus melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam ketika ingin melepas bahwa HPL ini menjadi kepada pemerintah pusat, karena tidakkah nanti akan berdampak justru masyarakat, tujuannya untuk membantu masyarakat, justru menjadi masyarakat sendiri yang menjadi korban tergusur ketika dari pusat kemudian menyerahkan kepada pihak lain kepastiannya. Pemerintah daerah diminta untuk mencari kepastian kepada pemerintah pusat sebelum HPL ini dilepas. Sampai berjumpa kembali pada pembincangan berikutnya.